Shalom sahabat medsos yang berbahagia yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya anugerah dan kesetiaan Tuhan tetap terus ada apapun persoalan, apapun tantangan, apapun pergumulan teman-teman yang teman-teman hadapi. Tapi saya terlalu percaya penyertaan Tuhan, janji-janji Tuhan, kekuatan daripada Tuhan menyertai setiap kita. Pertanyaan bagi setiap kita dan renungan firman Tuhan pada saat ini untuk kita renungkan bersama-sama, sudahkah kita memiliki rencana dalam kehidupan ini? Karena toh sejatinya dalam menjalani kehidupan ini kita harus punya rencana, bukan? Karena kehidupan tanpa rencana sama dengan kehidupan tanpa tujuan. Dan untuk apa kita hidup kalau kehidupan kita nggak ada tujuan? Nah, kan seperti itu logikanya teman-teman yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, sahabat-sahabat medsos, sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar dari satu ayat firman Tuhan yang bilang begini teman-teman. Di dalam Amsal pasal 19 ayat 21. Di sana firman Tuhan berkata, "Banyaklah rencana di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana." Nah, melalui ayat ini kita boleh belajar sama-sama bahwa kehidupan manusia boleh-boleh saja punya rencana. Kita boleh punya susun rencana yang bagus. Kita boleh saja memiliki banyak rencana, tapi ingat, kita harus andalkan Tuhan di sana. Kita perlu ingat bahwa di dalam perencanaan kita, sebanyak apapun rencana yang kita buat, sebagus apapun rencana yang sudah kita susun, tapi kalau tanpa di-ACC oleh Tuhan, tapi kalau tanpa Tuhan putuskan secara langsung, maka tidak akan terlaksana. Sebab di ayat ini bilang, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Apa boleh kalau kita nggak mengandalkan Tuhan terlaksana? Rencana kita bisa saja kita paksakan. Tapi apakah akan berjalan maksimal? Nanti kalau ada kendala di depan rencana kita, kalau kita nggak andalkan Tuhan, jangan salahkan Tuhan dong. Karena Tuhan nggak ACC. Oleh karena itu, kunci dalam perencanaan kita, ayat firman Tuhan ini katakan bahwa kita harus andalkan Tuhan. Kita harus libatkan Tuhan dalam perencanaan kita, supaya rencana kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saya sedikit berbagi dari kebenaran firman Tuhan ini. Mengapa kita harus melibatkan Tuhan? Itu yang menjadi pembelajaran kita pada hari-hari ini, supaya kita makin tahu, supaya kita makin mengenal. Kok kita harus andalkan Tuhan? Yang pertama, poin pertama adalah karena Tuhan tahu jalan kehidupan kita. Karena Dia yang paling tahu kehidupan kita. Kita mau besok mau apa, Dia paling tahu. Sebelum kita tahu, Dia sudah tahu. Oleh karena itu, serahkan segala rencana kita sama Tuhan. Karena Dia paling tahu ujung kehidupan kita bagaimana. Dan poin kedua, kenapa kita harus libatkan Tuhan dalam rencana kita? Karena Tuhan penentu kehidupan kita. Dia yang menentukan kok. Kita mau buat apa, teman-teman yang dikasihi Tuhan? Kita mau menjauh, kita mau buat rencana sendiri tanpa ada ACC daripada Tuhan. Sama saja dengan nol, sia-sia teman-teman yang dikasihi Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan adalah karena Tuhan yang menciptakan kita. Kita ciptaan. Kita harus ingat itu. Ciptaan gak bisa tahu banyak. Yang menciptakan kita lah yang lebih banyak tahu kita. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan, libatkan Dia. Kita ini adalah buatan tangan Tuhan. Dia yang lebih tahu kita. Kemudian yang keempat, kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Yaitu karena Alkitab sendiri yang berkata, baru saja kita baca tadi. Dia bilang, banyaklah rencana di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Artinya ayat ini mengatakan bahwa libatkan Tuhan. Tanpa keberadaan Tuhan di dalam rencana kita, semuanya akan sia-sia. Nah, terus apa yang perlu kita lakukan agar rencana kita dapat berhasil? Langkah-langkah apa yang perlu kita buat sehingga perencanaan yang sudah kita susun matang bisa berjalan dengan baik, bisa terlaksana? Yang pertama adalah libatkan Tuhan dalam rencana kita. Libatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita rencanakan. Maka kalau kita libatkan Tuhan, kalau toh rencana itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, makanya jangan pernah ragu. Pasti akan terlaksana dengan baik, walaupun banyak tantangan. Tapi justru tidak ada yang dapat menghalangi. Kalau Tuhan sudah ACC rencana kita, kalau rencana kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, rintangan, masalah, persoalan sebesar apapun, kecil di mata Tuhan, kita akan lewati bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua, yang perlu kita lakukan agar rencana kita dapat berjalan dengan baik atau berhasil adalah percaya jika Tuhan terlibat dalam rencana kita, pasti semuanya akan baik. Walaupun baik dalam maksud saya bukan berarti nggak ada masalah. Ada tantangan, tapi Tuhan tolong. Ada masalah, Tuhan kuatkan. Ada hambatan, Tuhan mampukan kita melewati itu.
Oleh karena itu, sebagai hamba Allah saya cuma mengingatkan, sebanyak apapun rencana Anda, sebagus apapun, mau orang pintar apapun yang Anda panggil untuk merencanakan kehidupan Anda, tapi tanpa melibatkan Tuhan, tanpa keputusan daripada Tuhan, maka tidak akan terlaksana. Karena dibilang keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Maka kalau kita libatkan Tuhan, ayo sama-sama. Sudah sejauh mana keberadaan hidup kita dalam perencanaan ini melibatkan Tuhan? Apakah Anda mungkin yang sudah lupa bahwa Anda punya Tuhan yang harus dilibatkan dalam rencana? Karena kesibukan, karena terlalu banyaknya kegiatan yang kita lakukan, sehingga kita lupa bahwa masih ada Tuhan yang harus kita libatkan. Jangan lupa, ayo mulai hari ini. Bukan tunggu nanti kita udah terlepas dari berbagai macam kegiatan kita sudah lewati baru kita teringat. Enggak, tapi justru ayo mulai sekarang teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita libatkan Tuhan, jangan pernah lupakan Dia dalam perencanaan kehidupan kita. Sebab di dalam Tuhan ada keberhasilan, sebab kalau dengan Tuhan ACC, Tuhan setujui, tidak ada yang dapat menghalangi. Kalau Tuhan buka pintu, tidak ada yang dapat tutup. Kalau Tuhan tutup, tidak ada yang dapat membuka. Oleh karena itu, yuk sama-sama andalkan Tuhan dalam segala rencana kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.